Shalom adik-adik remaja. Selamat datang di ibadah online kelas remaja SMGT Jemaat Gideon Tanjung Redep. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Berpakaian yang sopan dan rapilah saat beribadah. Siapkanlah Alkitab. Ajaklah orang tua dan keluarga yang ada di dalam rumah untuk beribadah bersama. Dan yang terakhir, fokuslah dalam beribadah. Jangan melakukan kegiatan lain. Siapkanlah hati dan sikap yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Syukur kepada Allah Bapa kita, Yesus Kristus, yang selalu menyertai dan berkuasa atas kehidupan kita. Bagi Dia segala pujian dan sembah. Mari memuji kuasa dan kebenarannya dalam ibadah kita saat ini. Tuhan beserta kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak, mari kita angkat satu pujian dengan penuh sorak-sorai kita menyanyikan Allah kuasa melakukan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bermazmur kepada Tuhan lewat Mazmur 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita mulai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Amin. Kita akan mendengarkan hukum kasih. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau kita hidup dalam kasih dan kebenarannya seperti firman Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Tuhan, ajarkanlah kami hidup dalam kasih-Mu. Untuk membaca
dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Namun kami sadar bahwa kami sering melanggar perintah-Mu dengan hidup tidak mengasihi Tuhan dan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk selalu diajar dan hidup melakukan firman kebenaran-Mu seperti yang kami dengarkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom anak-anak. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah remaja minggu hari ini. Minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23. Yang bercerita tentang bagaimana Yusuf dengan pertolongan Tuhan menyatakan kuasanya lewat Yusuf mengartikan mimpi juru roti dan juru minum raja. Tentu anak-anak di rumah semua sudah ingat ya, dan masih ingat cerita kita minggu lalu. Bagaimana Yusuf dengan pertolongan Tuhan mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minum raja. Nah anak-anak kekasih, setelah 2 tahun kejadian itu terjadi, Yusuf masih dalam penjara. Yusuf belum keluar dari penjara, padahal dia sudah pernah mengartikan mimpi dari seorang juru roti dan juru minum raja. Nah setelah 2 tahun itu berjalan, pada suatu malam bermimpilah Raja Firaun. Nah bagian pembacaan kita hari ini anak-anak kekasih secara keseluruhan dari pasal kitab Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-57. Dan kita akan memberi perhatian sebentar di ayat yang ke-35 sampai 57. Hari ini kita mau belajar bagaimana Firaun pun mengakui kehebatan Allah. Nah anak-anak remaja yang di rumah yang dikasihi Tuhan, ketika suatu malam Firaun bermimpi. 2 kali dia bermimpi. Yang pertama, ada 7 ekor lembu yang gemuk, yang sehat, makan dan minum di tepi sungai Nil. Lalu ada juga 7 ekor lembu yang kurus, yang jelek badannya. Tetapi kemudian yang lembu yang kurus dan jelek ini memakan 7 lembu yang gemuk dan bagus. Kaget Raja Firaun. Tetapi dia menganggap itu mimpi biasa, dia tidur lagi. Tak lama kemudian dia bermimpi dan mimpi yang sama, tetapi saat ini dia bermimpi 7 bulir padi atau gandum yang bernas, yang subur. Dan ada juga 7 bulir gandum yang kurus, yang tidak berisi. Tetapi yang aneh adalah gandum itu, 7 bulir gandum itu dimakan habis oleh yang kurus. Gelisahlah hati Raja Firaun. Apa arti mimpinya? Dia memanggil semua orang pandai yang ada di kota di negara itu di Mesir. Bagaimana mengartikan apa arti mimpi dari Raja Firaun. Nah ketika itulah barulah teringat juru minum raja. Oh iya, dia pernah ditolong oleh seorang Ibrani. Namanya Yusuf, tapi masih di penjara. Tuan Raja, ada seorang Ibrani yang dapat menolongmu. Dia juga yang pernah mengartikan mimpiku dan itu benar terjadi. Raja meminta supaya orang itu dipanggil. Datanglah Yusuf kepada raja. Lalu dia mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Apa arti mimpi itu? Kata raja kepada Yusuf. Nah anak-anak kekasih dalam Tuhan, ketika Yusuf ditanyakan,
Atau ketika raja bertanya kepada Yusuf, apa arti mimpi itu? Yusuf lalu tidak katakan, oh begini mimpimu raja. Tidak. Tetapi yang dilakukan oleh raja, oleh Yusuf adalah Tuhan akan menunjukkan, Tuhan yang akan memperlihatkan kepadamu apa arti mimpi itu. Tuhan yang akan menyatakan kepadamu apa arti mimpi itu. Yusuf mempertegas kepada Firaun bahwa raja yang berkuasa hanyalah Allah. Yang mampu untuk melakukan dan dapat menyatakan banyak hal hanyalah Allah. Lalu kemudian raja meminta kepada Yusuf, tolong artikan mimpi itu, dan dengan pertolongan Tuhan sendiri, dengan kuasa Allah sendiri, Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun dan mengatakan begini, Raja, 7 tahun dalam masa pemerintahanmu akan terjadi masa kelimpahan. Itu dilambangkan dengan 7 ekor lembu yang gemuk, yang tambun, dan gandum yang bernas. Dan 7 tahun akan terjadi kelaparan, itu digambarkan dengan lembu yang kurus dan gandum yang tak berisi. Lalu kata Yusuf kepada raja, akan terjadi dalam pemerintahanmu kesukaran. Setelah kelimpahan akan terjadi penderitaan. Setelah masalah setelah kebahagiaan karena berlimpah. 7 tahun kemudian akan terjadi malapetaka, akan terjadi kekeringan, akan terjadi kekurangan. Lalu kemudian Yusuf berkata, tetapi raja, itu akan terselesaikan ketika orang yang engkau pakai untuk memimpin dan membantumu adalah seorang yang berhikmat, seorang yang bijaksana, seorang yang berakal budi. Engkau harus memilihnya dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Supaya 7 tahun kekurangan akan tetap nyata dalam kehidupan umat Israel, umat bangsa Mesir. 7 tahun hidup dalam kebahagiaan. Harus ada seorang yang engkau pilih yang menjadi penguasa atas Mesir. Ia adalah orang yang punya akal budi dan bijaksana, sehingga ia dapat memilih dan mengatur segala hal dalam pemerintahanmu. Dan saudara, anak-anak kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ketika kita baca nanti dalam ayat 37 sampai 57 jelas. Nyata bahwa apa yang diartikan oleh Yusuf benar menjadi kenyataan. Tetapi sebelum itu anak-anak kekasih, ketika Raja Firaun memanggil semua menteri-menterinya lalu pegawai-pegawainya lalu berkata kepada mereka, sekarang saya akan memilih seorang yang mampu untuk mengatasi persoalan ini. Dia harus penuh dengan roh. Bukan roh manusia, bukan roh kepintaran, tetapi dia harus memiliki roh Allah. Lalu Raja Firaun berkata kepada Yusuf, Yusuf, engkaulah orangnya. Engkaulah yang akan dipakai, engkaulah seorang yang berakal budi, engkaulah seorang yang bijaksana, dan engkaulah yang akan berkuasa atas istanaku. Semuanya engkau akan atur. Hanya yang tidak engkau atur adalah tahta. Bayangkan anak-anak, Yusuf masih dalam penjara hanya karena mengartikan mimpi dari Raja Firaun, diberi kesempatan untuk menjadi penguasa di kota Mesir atau di daerah Mesir. Yusuf diberikan mandat untuk dapat mengatur segala hal dalam pemerintahan Raja Firaun kecuali tahta. Kecuali singgasana, kecuali kursi kerajaan yang tidak bisa dimiliki oleh Yusuf. Nah, anak-anak kekasih dalam Tuhan, dari cerita ini, dari cerita yang kalau kita anak-anak baca nanti kitab Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-57. Jangan dipisah-pisah supaya jelas ceritanya. Bagaimana
Allah memakai Yusuf menyatakan dan mengartikan mimpi dari Firaun, dan benar mimpi itu terjadi, benar nyata bahwa mimpi Raja Firaun menjadi nyata dalam kehidupan umat atau menjadi dalam kehidupan bangsa Mesir. Dan untuk mengatasi hal itu, Allah memakai Yusuf untuk membantu menolong Raja Firaun supaya peristiwa kelaparan tidak terjadi. Nah, anak-anak, kenapa Yusuf? Karena Yusuf adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa Yusuf yang dipanggil oleh Raja Mesir untuk menolong dia, membantu menyelesaikan persoalan? Oleh karena Yusuf memiliki roh Allah. Oleh karena Yusuf berakal budi. Oleh karena Yusuf itu bijaksana. Kehadiran Yusuf di penjara di Mesir, kehadiran Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun, kehadiran Yusuf dalam pembacaan kita saat ini memberikan satu hal kepada kita, bahwa kehadiran ibu, kehadiran kita semua, kehadiran anak-anak dimanapun kita berada harus berdampak positif. Harus mendatangkan sejahtera, harus memberikan rasa sukacita, harus memberikan rasa bahagia. Jangan kehadiran kita justru berdampak negatif. Orang menjadi berkelahi, orang menjadi marah, orang menjadi protes, orang menjadi tidak senang. Itu yang pertama. Kehadiran anak-anak, kehadiran orang percaya dimanapun dia berada harus berdampak. Harus dirasakan, harus dialami oleh orang lain. Bukan hanya mereka yang percaya kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Contoh pembacaan kita tadi. Siapa Firaun? Firaun itu penguasa di Mesir, raja di Mesir. Di Mesir sistem pemerintahan dan sistem kerajaan adalah hierarki monarki. Jadi dia punya aturan kerajaan itu tidak akan berpindah dari keturunan yang lain. Satu keturunan saja. Dan Firaun sudah berkuasa sejak nenek moyang awal hingga Firaun dalam pembacaan kita. Dia berkuasa. Tetapi kehadiran Yusuf memberi dampak yang positif bagi Firaun. Firaun akhirnya menyadari bahwa yang dapat mengartikan mimpinya bukan Yusuf tetapi Allah. Allah memakai Yusuf untuk mengartikan mimpi. Kehadiran Yusuf berdampak bagi Firaun, hanya orang yang berakal budi, hanya orang yang bijaksana, hanya orang yang penuh dengan roh Allah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan. Dan karena itu dampak-dampak positif yang dihadirkan oleh Yusuf membuat Firaun yang tidak kenal Allah, yang tidak tahu siapa Allah kita, yang tidak percaya kepada Allah, mengakui kehebatan Allah. Itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kekasih, kita menyadari bahwa cara hidup orang benar akan mempengaruhi dan mengubah dunia. Ya, cara hidup orang benar akan mengubah atau mempengaruhi dunia. Hukum kasih dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 katakan begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di mana kehidupan orang percaya memiliki kasih, maka kasih itu akan mengubah, akan membuat orang atau membuat perubahan di sekeliling kita. Kasih akan berdampak, kasih akan dirasakan, kasih akan dialami oleh orang lain ketika orang yang menyatakan kasih benar-benar melakukan dan menyadari tentang kasih itu. Nah, karena itu dikatakan bahwa hal yang kedua kita mau pelajari hari ini yaitu anak-anak semua kita menyadari dan percaya bahwa cara hidup orang benar, cara hidup kita akan mempengaruhi dan mengubah dunia. Contoh kecil,
Kita nggak usah ambil yang jauh. Di rumah, di sekolah. Ketika anak-anak bersekolah pada sebelum masa pandemik saat ini. Jumlah kita nggak banyak. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan akan kelihatan. Begitu gampang orang mencari kelemahan kita. Tetapi ketika anak-anak yang cuma 1 atau 2 berprestasi, itu akan sangat mempengaruhi yang lain. Yang mungkin akan berpengaruh antara lain adalah orang akan mengatakan, coba lihat mereka. Mereka cuma sedikit, tetapi luar biasa. Mereka pandai, mereka cerdas, mereka bisa berkata yang jujur, mereka bisa berlaku sopan, mereka bisa berbuat hal-hal yang baik. Dan yang melakukan ini adalah anak-anak Tuhan. Kita semua, anak-anak remaja, anak-anak yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi alat Tuhan. Mengubah dunia, mempengaruhi dunia dengan cara hidup yang baik dan benar. Kita belajar dari tokoh Yusuf hari ini. Bagaimana Yusuf dalam penjara sekalipun dia tetap percaya Allah menolong dia. Bukan main anak-anak, coba bayangkan. Sejak peristiwa dia mengartikan mimpi juru minum dan juru roti 2 tahun. 24 bulan. Bukan waktu yang singkat dalam penjara, dalam keadaan yang sangat-sangat tersiksa. Tetapi tidak mengubah iman dan percaya Yusuf kepada Allahnya. Sehingga ia pun terus dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi Raja Firaun. Dan bukan hanya bagi Raja Firaun, tetapi secara keseluruhan bangsa Mesir. 7 tahun peristiwa kelaparan harusnya terjadi bagi bangsa Mesir. Tetapi karena ada Yusuf, Allah pakai Yusuf mendatangkan perubahan. 7 tahun itu tidak terjadi. Karena apa anak-anak? Karena Yusuf dengan hikmat Allah. Yusuf mengandalkan Allah. Yusuf percaya Allah akan menolongnya. Sehingga kemudian dia mengatur perjalanan hidup bangsa Mesir selama 7 tahun. Dia atur supaya tidak terjadi kekurangan bila waktunya nanti tiba. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan. Hal yang ketiga yang kita mau lihat. Melalui cerita kita hari ini. Yusuf yang mengandalkan Allah dapat menolong Firaun, membantu Firaun. Yusuf yang karena pertolongan Allah dapat mengubah cara hidup dan cara berpikir Raja Firaun. Bahkan berdampak positif bagi bangsa Mesir secara keseluruhan. Kita juga harus punya komitmen. Kita juga harus punya satu kata. Bahwa kehadiran kita, hidup kita haruslah di jalan Allah. Sehingga kita dapat mengubah orang lain bahkan dunia. Susah untuk mengubah orang lain. Ya, tidak gampang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan atau katakan simsalabim, kamu jahat jadi baik. Tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan Roh Allah sendiri, teruslah berdoa, teruslah berharap supaya kita menjadi lebih baik. Dan kebaikan itu dinampakkan bagi orang lain. Dan orang lain pun akan melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Kita harus punya satu kata. Saya anak Tuhan akan melakukan apa yang baik dan benar. Dimanapun kita berada. Nah, contoh kita mau lihat. Anak-anak remaja kalau sering nonton media elektronik atau media televisi. Beberapa waktu ini banyak peristiwa yang terjadi. Anak-anak remaja, orang-orang muda yang kehilangan pengharapan. Kenapa Ibu katakan kehilangan pengharapan? Tidak percaya pada Tuhan sehingga mengambil jalan pintas. Mengambil cara yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tidak melakukan apa yang Tuhan izinkan. Ya, tentu anak-anak sudah lihat di media televisi ya. Mendengar atau membaca atau mungkin melihat secara langsung. Ada anak yang karena tidak mampu untuk menghadapi pendidikannya di masa pandemik saat ini. Tidak mampu mengikuti pendidikan karena harus belajar dari rumah dengan pekerjaan, tugas yang menumpuk. Apa yang mereka lakukan? Ada yang melakukan bunuh diri.
Ada anak yang tidak sanggup untuk mengikuti dan menerima pendidikan dengan baik, akhirnya frustasi. Ada orang tua yang tidak terima dan tidak sanggup untuk menjalani kehidupan dengan situasi sekarang, rela dan nekat melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Masih banyak lagi hal-hal yang lain. Nah saudara, anak-anak kekasih, kita harus punya komitmen. Komitmen kita apa? Bahwa dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala persoalan, mau pandemik atau tidak, mau kita sekolah di rumah atau sekolah di tempat pendidikan, di lembaga sekolah, mau kita punya masalah atau tidak, mau kita sedang bergumul atau kita dalam keadaan senang, mau kita bahagia atau kita susah, ingat dan percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah kita adalah Allah yang besar. Dia mampu melakukan segala perkara. Dia atur segala hal dalam kehidupan kita. Karena itu tidak ada orang yang akan melakukan atau berbuat sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri. Sampai kemudian menghilangkan nyawanya sendiri. Itu tidak berkenan bagi Tuhan. Minta Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Berdoa pada Tuhan. Punya komitmen, saya anak Tuhan. Saya punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang berkuasa akan menolong saya apapun yang saya hadapi. Ya, ibu tahu anak-anak remaja sekarang adalah anak-anak yang sedang mencari jati diri. Yang sedang mau tahu siapa diri sebenarnya. Sehingga terkadang lingkungan atau situasi di sekitar akan sangat mempengaruhi. Jadi tidak heran ketika anak-anak remaja banyak yang kemudian berkumpul-kumpul dengan teman sampai larut malam. Ada anak-anak yang kemudian karena tidak senang di rumah, lebih senang tinggal di rumah teman. Lalu kemudian ada yang nekat sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mencoba awalnya narkotika, obat-obat berbahayanya ketagihan. Banyak hal yang lain. Anak-anak Tuhan, kita harus berdampak positif. Anak-anak Tuhan harus punya komitmen untuk mengubah dunia dengan cara yang berkenan bagi Tuhan. Jadi tidak ada seorang anak Tuhan, anak-anak di rumah harus ingat ini pesan untuk kita semua, orang tua dan kepada kita semua bahwa Allah kita ada dimanapun kita berada. Di depan, di belakang, di kanan, di samping kanan kiri kita, di atas, di bawah, Dia ada. Dia lihat kita, Dia tahu kita, Dia tidak tutup matanya ketika kita bergumul. Dia tidak sorak-sorak gembira ketika kita bersedih. Tetapi dalam segala keadaan kita Dia ada. Sama seperti Yusuf yang diberikan kemampuan mengartikan mimpi Raja Firaun sehingga mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Allah kita, Allah yang besar juga akan menolong anak-anak remaja untuk menjalani kehidupan sekalipun berat, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, sekalipun kita harus belajar dari rumah dengan tugas yang berat, tetap sabar, tetap semangat, tetap sukacita, tetap jaga iman, tetap jaga imun supaya aman. Harus punya komitmen. Komitmen itu artinya ketegasan. Komitmen itu artinya satu kata sepakat. Saya anak Tuhan harus berbuat sesuatu yang baik sehingga dunia akan berubah. Sehingga dunia akan tahu siapa kita anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang baik dan orang lain pun akan melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar kalau Firaun saja bisa mengakui kehebatan Allah, kita pun harus mengakui bagaimana Allah yang besar akan memberikan kepada kita, akan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih baik, kehidupan kita juga akan dirasakan oleh orang lain. Kita senyum, kita gembira, orang lain akan tahu bahwa kita sedang bahagia, kita sedang sukacita. Dan itu anak Tuhan. Kalau selalu cemberut, selalu topang dagu, selalu gelisah, selalu marah, orang akan tahu bahwa anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Jadi apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita benahi dalam kehidupan kita? Yang harus kita rubah adalah mari cara berpikir kita
hati kita, pikiran dan perbuatan kita, kembali kita sadari bahwa saya anak Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi dunia ini. Dimanapun kita ada, di rumah, di sekolah, di pasar, di rumah sakit, di halaman lapangan sepak bola, ketika bermain bola, ketika bermain basket, ketika berkumpul dengan teman-teman di pinggir sana. Tetap dalam penghayatan iman, kita anak Tuhan, dimanapun kita berada harus berdampak positif. Harus memberi rasa, harus menjadi garam dan terang, bukan justru sebaliknya. Harus menampakkan kepada orang lain tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan yang akan kita alami di dalam Tuhan. Mengakhiri khotbah ini, cerita kita hari ini, Ibu mau mengajak kita semua. Percayalah, imani dan teguhkan hati kita. Setiap anak-anak Tuhan dipakai untuk jadi berkat, jadi alat damai sejahtera bagi orang lain. Karena itu, mari orang tua, semua kita, anak-anak di rumah, kita akan belajar dan terus belajar. Allah kita hebat, Allah kita kuasa, Allah kita besar. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tetap semangat, jaga imannya, perteguh iman kita, jaga imun tubuhnya supaya aman. Sekalipun pandemik saat ini, kita nggak tahu kapan dia berakhir, kapan dia selesai. Tetapi orang yang tahan di dalam Tuhan akan melihat bagaimana Allah yang besar itu terus berkarya mendatangkan kebaikan. Amin. Mari buka Alkitab kita. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Ini bacaan kita hari ini. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun dan lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dan dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah di sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf
2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Anak-anak kekasih, Yusuf berkuasa di Mesir di umurnya yang ke-30 tahun. Punya 2 orang anak bernama Efraim dan Manasye. Dan punya seorang istri bernama Asnat, anak dari imam bernama Potifera. Dan Yusuf ketika berada di Mesir berganti nama atau diberi julukan Safnat Paneah. Tuhan menolong kita sekalian belajar dari Yusuf. Tuhan menolong kita. Allah kita hebat, Allah kita luar biasa. Percayalah kepadanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan kita itu sungguh hebat, patut senantiasa Dia dipuji dalam hidup kita. Seperti kata Pemazmur 138 ayat 1, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allahku, aku bermazmur bagimu. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita angkat satu pujian, hidup kita yang benar. Syukur dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Kita akan masuk dalam pengakuan iman. Kita akan mengakui iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Anak-anak di rumah, mari berdiri bersama semua orang percaya kita mengikrarkan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya ayat hafalan dari kitab
Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Anak-anak di rumah, mari kita semua satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah kami yang hebat, Allah yang besar dan berkuasa, sejak awal mula penciptaan hingga dunia berakhir, Allah yang berkarya menyediakan apa yang kami perlukan hingga saat ini. Dalam sukacita pun dalam keterbatasan kami, dalam kebahagiaan maupun dalam penderitaan dan kesukaran kami, Engkau Allah yang setia, selalu bersama, menyertai kami, menguatkan kami dalam segala hal. Kami bersyukur hari ini, di dalam ibadah kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Mengagungkan Tuhan sekalipun sampai saat ini Tuhan. Kami masih beribadah dari rumah. Kami masih beribadah dalam bentuk live streaming. Tapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada, ketika kami sungguh-sungguh beribadah, ketika kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, di sana Tuhan ada. Tuhan melihat kami, Tuhan mengenal kami, dan Tuhan lihat bagaimana kerinduan kami untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan syukur kami sehingga dapat dipakai untuk pelayanan menyebarluaskan akan firman Tuhan. Yang masih ada pada orang tua kami Tuhan berkati sehingga pun kami dapat pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, melanjutkan kehidupan, dan kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini. Terima kasih karena Engkau telah mengajar kami lewat firman-Mu. Kami bersyukur untuk segala kasih setia-Mu kepada kami. Kami siap untuk dibentuk. Kami siap untuk pergi menyatakan kepada orang lain satu komitmen. Bahwa anak Tuhan harus memberi dampak yang positif. Kami hadir, kami ada, kami berbuat yang baik, yang berkenan bagi Tuhan, maka Tuhan akan melihat perbuatan baik yang kami lakukan, menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan, kalau sampai hari ini pikiran kami, perbuatan kami kami menyedihkan hati Tuhan, mohon ampun. Supaya lewat pengampunan Tuhan kami semakin melihat Tuhan baik, Tuhan penuh kasih, dan Tuhan akan menolong kami untuk melihat karya besar Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa dalam pendidikan kami selaku anak-anak remaja. Belajar dari rumah berat karena begitu banyak tugas yang terkadang kami harus kerjakan. Ajar kami untuk tidak putus asa, ajar kami untuk tidak khawatir, ajar kami tidak cemas, lalu kemudian nekat melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Beri kami hikmat, kebijaksanaan supaya belajar dengan baik, mengelola pelajaran kami dengan baik, menata pendidikan kami dengan baik, sehingga Tuhan dalam segala keadaan, apapun ketika kami belajar dari rumah ataupun nanti ketika kami kembali belajar di sekolah, kami tetap bisa mengikuti pendidikan kami dengan baik, masa depan kami terjamin, pendidikan kami berhasil, Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang tua kami. Dalam mendampingi kami, mendidik kami di rumah, memberikan kami perhatian, kasih sayang, bahkan memberikan apa yang kami butuhkan lewat kerja dan usaha mereka. Mari Tuhan Engkau berkati orang tua kami, berikan mereka sehat, berikan mereka sukacita, jauhkan dari segala mara bahaya ketika bekerja, berikan hikmat kepada mereka untuk bekerja dengan baik, berikan kepada mereka kesabaran untuk mengajar kami dengan baik, sehingga orang tua kami menjadi orang tua yang sungguh membanggakan kami, dan kami anak-anak
menghormati mereka sebagai wakil Tuhan di dalam dunia untuk memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Kami berdoa untuk semua guru sekolah minggu, guru remaja, guru-guru kami di sekolah yang mendampingi kami selain orang tua kami. Tolong mereka juga Tuhan, supaya mereka pun tetap setia melaksanakan tugas tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa hari ini Bapa, sekalipun kami beribadah dari rumah, kami akan terus melaksanakannya dalam bentuk live streaming. Bersyukur bahwa semua boleh kami kerjakan dan laksanakan dengan baik. Tuhan sudah memakai tim multimedia sehingga mereka boleh mengupayakan dan boleh membuat ibadah ini berjalan dengan baik. Tuhan tolong dan berkati mereka supaya semakin hari mereka semakin diperlengkapi dan mereka pun semakin tetap sukacita dan semangat melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Guru-guru yang melayani hari ini Tuhan berkati sehingga pelayanan yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan ampuni kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, ketika ada kata dan perbuatan kami yang kami lakukan menyedihkan hati Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk kehidupan kami. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lalai, ada yang sengaja atau ada yang malas untuk beribadah, sekalipun ibadah yang dilaksanakan dari rumah, Tuhan ingatkan kami. Tuhan sadarkan kami. Supaya kami mengingat bahwa hari Minggu adalah hari yang Tuhan kuduskan. Harus kami pakai untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang hebat. Allah yang berkuasa. Sekarang sampai selama-lamanya. Dan yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kekasih, anak-anakku yang ada di rumah, Tuhan telah memanggil kita bersekutu dengannya, berjumpa dengannya, beribadah, berkomunikasi dengannya, mengalami kuasa dan kehebatan Tuhan melalui cerita firman-Nya hari ini. Kita harus bersyukur atas semua kasih yang sudah dilakukannya kepada kita. Mari nyatakan kesiapan kita untuk diutus, untuk pergi dari saat ini, di tempat ini, kemanapun Tuhan menempatkan kita. Untuk memperlihatkan kehebatan, untuk memperlihatkan kemahakuasaan, untuk memperlihatkan kepada orang lain Allah kita adalah Allah yang besar. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayatnya yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ingat, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bangkit masih berdiri dan kita angkat satu pujian, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya.
Anak-anak kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita anak-anak. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom semua.